Risk per trade Kejo masih konsisten 5% dari total portofolio atau berapa persen sekarang? Sebenarnya kan, tujuan gue bilang 5% kan untuk anak-anak juga kan supaya, bisa terjaga. Nggak over trade lah. Nggak over trade, karena kadang beberapa tuh kan langsung hajar 30% nggak paham gitu kan, atau 50% dari saldo. Jadi cara gue menjaga ya gue selalu bilang 5%. Terus kadang kan orang nanya, "Loh lu kok berani kok 10% atau 20%?" Ya, lu bisa jaga nggak gitu loh. Nah, iya. Tapi gue selalu kalau gue main santai, main yang cuman trade, biasa itu biasanya pasti di bawah 5%. Oh, Cuman kalau gue cari opportunity biasanya gue lebih cepet. tapi ada beda nggak sih kayak ketika satu trade yang lebih confident apa enggak gitu? Nggak, bahaya juga itu. Oh, Karena biasa sekali ya? kadang tuh confident malah gagal Junam. juga, junam. Oke. Gimana cara Kejo survive dan berkembang sampai tahap sekarang? Mungkin learning-nya ya, Bro, ya? Ya, mungkin dari kalau ngomongin ini sih, TP itu nggak pernah salah sih. Wah, TP nggak pernah salah dan lu tarik, apa namanya, kayak lu profit nih, tarik 10% pun nggak ada ruginya, nggak ada impact ke poto pun juga masih oke gitu loh. kecil. Kadang orang tuh ngerasa kayak, "Oh gue mau compounding," abis itu salah satu trade langsung habis semua kan, Nah itu, gitu. naik, tabang. Baik begitu ya soalnya. Jadi kayak, ya udah lu kalau gue pribadi kan kayak 10-30% gue tarik sih. Jadi setiap profit. Jadi ketika kayak tiba-tiba nggak sesuai atau apa, gue udah ada aset lah dalam Buat arti hidup lah ya buat kita hidup. bilang ya. Oke. Apakah lu Kejo pernah terbayang sampai di titik hari ini? Mungkin membayangkan pernah, Oke. tetapi nggak pernah berpikir bahwa akan sampai seperti ini sih. Oke. Ya, jadi kayak, tapi gue sadar bahwa satu-satunya jalan gue bisa seperti ini ya memang di kripto. Kalau enggak gue nggak bakal bisa. Even ya nggak ada Lu lagi mau lah. di saham atau enggak, bukan gue menjudge saham ya. Ya Mungkin beda. beda. Mungkin, kayak Ko Andri mungkin dia pas dapat jackpot-jackpotnya juga lah. Jadi balik lagi ya semuanya ada jackpotnya lah. Cara kok Kejo membaca volume mungkin sedikit bro, ada tipsnya? Kalau volume tuh mungkin nggak volumenya sih, kalau gue lebih cenderung ke price action kadang. Ya. Dari price action, pertama gue biasanya kan kalau gue trade tuh scalping. Oke. Scalping atau mungkin main cepet gitu kan. Nah, Main biasanya gue lihat price actionnya dulu. Ya. Closing candle-nya gimana, terus volumenya itu besar atau enggak, terus breakout atau enggak kayak gitu kan. Terus kayak bullish engulfing atau enggak. Jadi biasanya gue melihat dari sisi structure-nya juga. Jadi Oh, nggak cuma dari volume. oke. Biasa time frame berapa bro kalau begitu lihat structure? Structure kalau gue pribadi tuh punya beberapa monthly buat yang long term. Ya. Terus kalau kita ngomongin weekly itu biasanya untuk bulanan. Hmm. Kalau daily itu bisa untuk mingguan. Oke. Terus kalau kita ngomongin 4 jam itu bisa 24 jam ke depan. 24 jam ya? 24 jam sampai 3 hari lah, 2 hari lah Oke. gitu. Terus kalau 1 hour itu bisa untuk 24 jam. Oke. Jadi tergantung time frame itu tergantung dari lu mau trading berapa lama. Gitu sih. Oke. 3 poin skill Kejo sebelum trade, di saat trade dan setelah trade. Mungkin rutinitasnya ya. Lu sebelum trade lu apa aja yang lu lihat, pas trade apa aja yang lu lihat. Sebelum trade biasanya gue lihat market tuh lagi gimana dulu. Oke. Structure-nya, terus news-nya, kayak sentimennya lah gitu kan. And then ketika gue lihat ada opportunity, gue lihat dulu di gua ini udah full atau belum. Oke. Jadi misalnya risk-nya gimana, terus juga dari sisi kan kadang gini, gue ngerasa oh gue udah full risk nih, nggak bisa masuk. Nah akhirnya yang gue lakukan adalah misalnya nggak walaupun ada opportunity, mungkin gue share ke grup. Oke. Tapi gue bilang di grup, gue nggak ambil ya, soalnya gue udah full risk. Oh. Jadi nggak mungkin gue yang tadi lu cerita ya kayak opportunity cost di yang hari itu udah habis mungkin. Nah terus berikutnya biasanya dari sisi kalau udah oke, gue masih ada, gue hitung gue bisa masuk berapa banyak. Terus impact ke portofolio gue berapa. Oke. Nah habis itu ketika gue ada trade ya gue tinggal maintain aja sih SL plus. Oke. Gitu. Kalau dia turun tiba-tiba gimana kok? Ya SL plusnya kena. Oh, Gitu, kalau misalnya gitu. SS plus paling uang fee doang habis ya. Ya, atau mungkin maksudnya ketika SL plus kan bisa di profit juga. Oh ya, bisa. Oke. Oke bro, apakah Kejo percaya Bitcoin akan $1 juta? Mungkin bisa, tapi tidak dalam waktu dekat dan mungkin tidak 10 dalam tahun waktu lagi 2030 sih. 10 tahun lagi ya? Nggak menjamin, tapi kalau misalnya lu ngomong 200.000 masih mungkin lah, 200.000, 300.000. 200.000. Oke. Karena menurut gue kalau udah $1 juta itu aset lumayan, kan gue kan selalu cek 8 market caps. Jadi kayak yang paling tinggi sekarang apa, Apple apa gitu kan ya. Kalau ke Apple tuh mungkin 200-300.000 masih memungkinkan. Itu kan top 2 tuh. Iya. Orang bilangnya tapi ngejarnya ke gold deh.
Terlalu Masih gini, jauh lah ya? jangankan, Bitcoin tuh nggak segampang itu ke gold. Ya. Kakek nenek kita aja belum percaya sama Bitcoin gitu. Orang yang seumuran kita aja belum banyak yang percaya Bitcoin, gimana lu mau bandingin dengan gold yang sudah dipercaya sama hampir semua negara dan orang Berapa tua ratus kita tahun gitu juga sih. ya? Oke. Gitu. Kapan Keju buka VVIP lagi? Bakal buka lagi? Buka kalau lu udah ngantri di VIP. Oh, Jadi waiting list ya? gue nggak bakal buka untuk yang publik karena kan lu nggak tahu cara sistem gue dan lain-lain kan. Oke. Dan yang VIP banyak yang udah mau belajar, udah mau masuk juga kan. Ya. Oh, Jadi oke. lu kalau VIP lu mau ngantri silakan sih. Tapi sekarang kalau dulu lu trade ya, sebelum ada kelas sama setelah ada kelas ada bedanya nggak? Terbebani Sebenarnya nggak? dari dulu gue udah punya kelas tapi teman-teman gue kebanyakan. Oh, teman-teman sendiri lah ya? Ya, jadi di VIP dulu gue cuman VIP doang kan private. Ya, oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bitcoin target 2027? 100k masih bisa. 100k ya? 100k, 120 harusnya masih bisa. Oke. Kan katanya bottom kan di ini. Ya, banyak bilang bottom. Oke. Tapi mungkin ya sebelum kita menuju closing nih, setelah semua yang lu laluin, lu sekarang di titik ini, ada nggak perubahan dalam diri lu yang lu lihat sampai sekarang gitu misalnya? Mungkin perubahan nggak banyak yang gue berubah sih sebenarnya. Dari sisi gue masih suka makanan-makanan yang dari yang sebelum gue seperti ini gitu kan. Oh iya, dulu biasanya makannya juga biasa aja. Masih biasa aja, dan ya favorit food gue dulu tempat-tempatnya ya sama aja. Oh. Mungkin lebih ke kayak hotel, pemilihan hotel kali ya. Oke. Kayak tempat tinggal, karena menurut gue kan itu untuk gue rest gitu kan. Terus mungkin gue lebih bisa liburannya lebih ke yang lebih tempat yang berbeda-beda lah. Misalnya tempat dingin, gue suka tempat dingin tapi yang berbeda-beda gitu sih. Tapi tetap aja yang gue suka adalah tempat dingin gitu loh. Oke. Gitu. Dan untungnya sih gue nggak sampai ke itu sih, kayak klub justru gue nggak suka ya. Bukan kalau sama teman-teman mungkin oke, tapi udah nggak pernah sih, karena gue juga sekarang lebih butuh banyak istirahat. Oh gitu. Gitu. Lebih menghargai waktu buat istirahat lah ya. Ya betul. Oke. Karena sekarang kayak waktu itu gue makin kayak terbatas. Kok gitu bro? Ya karena ada kesibukan. Terus kadang ketemu orang kan, tapi lebih banyak kayak trading juga kan. Oke. Gitu. Trading tuh lumayan menguras bro. Oke. Orang bilang gampang kan, tapi trading itu bikin lu capek, bikin lu malas ketemu orang, bikin lu butuh waktu, Mental space, juga ya. mental gitu sih. Oke. Gitu. Oke bro, mungkin jika teman-teman sini lagi nonton ya, mungkin gua kategori ke 3 orang aja. Ada orang yang pemula, ada orang yang lagi rugi, dan satu lagi ada orang yang nggak tahu nih mau mulai trading dari mana. Mungkin kalau lu boleh jujur ya, apa pesan yang lu ingin sampai ke mereka misalnya di dalam trading ini? Kalau pemula mungkin lu mau belajar lebih cepat ya belajar sama orang yang sudah masuk ke sana gitu loh. Jadi kan kalau sendiri, lu belajar sendiri itu kan banyak hal yang mungkin lu nggak tahu gitu kan. Kayak misalnya lu nggak tahu bahwa cara ngitung leverage gimana, terus kayak risk management, money management gimana. Belajar sendiri tuh akan lebih lama. Gitu. Terus kalau belajar yang mungkin lagi rugi, khusus untuk spot dulu deh ya. Spot dulu. Kalau spot masih bisa diselamatkan soalnya. Masih bisa. Ya, kalau spot mungkin kita ngomongin janganlah cut loss di bawah. Jangan cut loss di bawah. Maksud gua lu udah di bawah banget gitu loh. Lu cut loss di bawah, ya itu sayang banget gitu sih. Karena menurut gua terlambat lah. Dan kalaupun memang mau cut loss, lu make sure lu udah tahu harus pindah ke aset yang mana. Yang menarik. Misalnya hype lagi di bawah kan. Oh ya udah gua cut loss yang Shiba dan lain-lain atau Doge atau masuk ke hype gitu. Karena kan udah receh-receh semua, mau gimana bro? Lu harus kumpulin recehnya lagi nih gitu kan, lu pindahin. Terus kalau features ya itu udah rada pusing sih bro. Kalau kan udah habis total ya. Biasanya kalau kayak gitu ya lu cari duit lagi sih. Kerja lagi lah. Kerja lagi. Apalagi sekarang cukup enak ya, ada AI juga kan. Terus kripto tuh bikin enak bro. Maksudnya bikin enak tuh, dulu tuh kalau lu kerja di luar negeri harus pakai PayPal. Sekarang lu pakai USDT transfer juga gampang, miliaran juga gampang. Bank juga kalau dulu kan harus transfer bank lumayan lama ya gitu kan. Jadi menurut gua kayak sekarang kerja ya maksudnya orang bilang di Indonesia susah cari kerja. Ya di dunia sebenarnya lu bisa cari kerja juga sekarang. Maksudnya global. Ya dan lu dibayar pakai USDT gitu loh. Jadi gitu sih. Kripto ya Web3 ya, apalagi Web3 ya. Banyak
orang-orang butuh kerja di luar, remote lah Betul. ya. Cuman masalahnya mungkin jamnya aja lah agak berubah gitu ya. Ya cuman ya mau gimana Bro, Iya kan lu mau bener, cari makan juga untuk buat bener. hidup. Iya bener. Itu sih. Oke Kejo, mungkin terakhir sebelum kita nutup ini semua ya. Lu udah sukses sampai sekarang, jika lu rangkum dalam hidup lu ya, dan lu bisa kasih motivasi buat teman-teman yang berusaha atau lagi struggle, ada nggak yang mau lu sampein? Pertama sih realistis aja dulu sih, maksudnya lu pada harus realistis lah. Lu nggak bisa kayak, mmm, terlalu bergantung dengan, "Wah ini jalan hidup gua cuma satu-satunya di sini doang," gitu. Oke. Tapi lu harus terima opportunity sebanyak-banyaknya gitu. Kedua dari sisi, kan lu main kripto nih misalnya nih, di dunia nyata itu cari uang tuh susah. Ya. Karena susah, lu harus bisa menghargai duit lu ketika lu melakukan investasi dan trading. Oke. Karena balik lagi kalau itu udah habis, rugi, nah apalagi habis total, ya balik lagi hidup lu makin susah karena di dunia nyata aja lu udah susah cari duitnya. Sayangi duit lu sih. Oke. Dan jangan lupa tujuan hidup lu tuh buat apa, untuk misalnya kayak kripto gitu kan, ya mungkin untuk hidupnya keluarga lebih baik lagi, ya berarti lu harus amanin keluarga lu. Ya. Itu kalau lu ngerasa udah mengancam ya lu harusnya stop gitu sih. Oke. Karena balik lagi nggak semua orang bisa Trading ya. trading dan nggak semua orang bisa survive di sini sih. Oke. Tapi kalau lu sendiri mungkin 5-10 tahun lu mau dikenal sebagai Kejo? Gue pingin sebenarnya kayak lu tanya gue misalnya, apa plan gue di tahun ini, tahun depan, gue justru kayak nggak ada. Udah nggak ada ya? Gue lebih ke arah bisa menikmati waktu sama keluarga gue sih, liburan dan hidup tenang. Makanya kayak kelas udah nggak terlalu gue gimana banget lagi gitu sih. Cuman baik lagi kan tujuan gue kan dari awal untuk supaya orang-orang bisa belajar dengan benar di trading sih. Ya. Itu jadi tetap gue buka, cuman ya lu kalau mau join Kejo, lu harus tahu Kejo gimana. Ya, filter dulu lah. Gitu. Jangan sampai lu join cuman karena lu lihat yang kayanya doang gitu, karena mau buy ini jadi segini gitu. Ya. Tapi lu harus tahu lu cocok nggak dengan cara gua ngajarin gitu sih. Karena kan mentor kan cocok-cocokan. Ya benar.